Oke. A. Getaran. Benda yang bergetar. Benda yang bergetar dapat juga disebut sebagai benda yang bersosialisasi. Benda yang bergetar dapat dilihat langsung dan tidak langsung serta dapat dirasakan. Benda dikatakan bergetar jika benda tersebut bolak-balik secara teratur melalui titik seimbangnya. 2. Apa saja variabel getaran itu? Bandul dibuat mula-mula dalam keadaan dalam posisi O. Pada posisi ini disebut sebagai posisi seimbang. Bandul tersebut kemudian ditarik pada posisi A. Pada saat bandul dilepaskan dari posisi A, bandul akan bergerak teratur melalui titik A, O, B, O, A. Dan gerakan itu disebut gerak bolak-balik dalam satu kali gerakan. Salah satu ciri dari getaran adanya amplitudo atau simpangan terbesar dalam kurung O, A, atau O, B. Gelombang. Kenapa muncul gelombang? Peristiwa ikut bergeraknya dedaunan pada tepian kolam adalah contoh fenomena perambatan getaran atau yang disebut juga sebagai gelombang. Ketika batu jatuh ke dalam kolam, sesungguhnya ia membawa energi potensial dari ketinggian tertentu ditambah dengan energi kinetik akibat dilempar oleh kamu. Jenis-jenis gelombang. Gelombang dapat terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, gelombang yang berbentuk transversal seperti pada gelombang tali. Gelombang yang kedua adalah longitudinal seperti pada gelombang selingki atau pegas dan gelombang suara. Contoh gelombang banyak sekali diantaranya yaitu gelombang laut berupa ombak, gelombang pada tali, gelombang udara, gelombang gempa, dan banyak lagi. Gelombang-gelombang tersebut disebut juga gelombang mekanik karena perambatan getarannya memerlukan medium. Kemudian ada juga gelombang tak kasat mata seperti ulang tak kasat mata seperti gelombang radio, gelombang microwave, dan banyak lainnya yang bisa kita kenal sebagai gelombang elektromagnetik atau GEM. Gelombang bunyi berdasarkan terdengar atau tidaknya. Bunyi dibagi menjadi 3 rentang frekuensi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing. Kemudian bunyi yang memiliki rentang 20 hingga 20.000 Hz termasuk bunyi audiosonik. Pada frekuensi ini manusia dapat mendengar bunyi selanjutnya, bunyi di atas 20.000 Hz disebut sebagai bunyi ultrasonik. Kelelawar, lumba-lumba, dan anjing adalah contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik. Sifat-sifat cahaya. Salah satu sifat cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang benda. Pemantulan cahaya yang terjadi dapat pemantulan baur atau tidak teratur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur dapat terjadi jika cahaya yang dipantulkan oleh bidang yang tidak rata atau tidak halus seperti kertas, aspal, dan tembok. Sedangkan pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata dan licin seperti cermin datar. Kedua,
2. Indera penglihatan. Secara prinsip, kita dapat melihat benda yang berwarna-warni karena ada cahaya tampak yang diterima oleh mata kita. Cahaya tampak tersebut mengenai benda yang terpantul hingga menuju mata. Warna-warni yang diterima oleh mata itulah yang memberikan kesan warna hijau, biru, dan seterusnya. Jika tidak ada sumber cahaya atau gelap yang memantul ke mata kita, maka kita tidak dapat melihat apapun. Alat bantu penglihatan atau yang dikenal sebagai alat optik untuk melihat benda-benda yang jauh seperti bintang dikenal sebagai teleskop. Teleskop adalah alat optik yang membuat benda-benda yang berada di tempat yang sangat jauh menjadi jelas terlihat. Teleskop sederhana merupakan kombinasi antara dua lensa cembung yang terletak pada bagian dalam badan teleskop. Lensa yang lebih besar disebut sebagai lensa objektif, sedangkan yang lebih kecil ada lensa okuler atau yang lensa berada letaknya di dekat mata. Lensa objektif membentuk sebuah bayangan dan kemudian bayangan tersebut akan diperbesar oleh lensa okuler. Sekian rangkuman dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.